Kehadiran Jemaat Sebaud Panikibawa Wilayah Mapanget 1 sebagai jemaat mandiri atau otonom berawal dari berpindahnya 13 kepala keluarga kolom 27 Jemaat Bethesda Manado ke asrama Polda Sulut di Panikibawa pada awal tahun 1996. Kolom 27 Jemaat Bethesda Manado ketika itu dilayani atau dipimpin oleh Penatua Bartolilua dan Syamas Yeni Humena. Pada bulan Juli 1996, secara resmi, kolom 27 Jemaat Bethesda Manado pindah menjadi bagian otonom dari Jemaat Rondor Panikibawa menjadi kolom 19, di mana Penatua dan Syamas kolom 27 Jemaat Bethesda Manado tetap melanjutkan pelayanan atau kepemimpinan untuk periode 1995 sampai 1999. Pada periode tersebut, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Rondor Panikibawa adalah Pendeta Jeffrey Saisap Sarjana Teologi. Untuk keperluan adanya sarana peribadatan bagi jemaat warga Gemim, maka beberapa anggota jemaat kolom 19 atau anggota polisi Polda Sulut yang berdomisili di asrama Polda Sulut merintis pembangunan sarana peribadatan atau kanisa antara lain Bapak Bartolilua, Bapak Yeni Humena, Bapak Sepdi Rompas, Bapak Alex Tarore, Bapak Dikson Malensang, dan Bapak Franz Bandola didukung oleh sebagian jemaat di luar kolom 19 yang ada di sekitar asrama Polda Panikibawa. Upaya pengadaan sarana peribadatan tersebut atau kanisa ditindaklanjuti dengan diajukannya permohonan kepada Kapolda Sulut pada tanggal 27 November 1996 oleh Kadenma Polda untuk penyediaan lahan atau sarana peribadatan bagi umat Kristen atau Gemim dan Islam. Pada tanggal 11 Desember 1996 dibentuk Panitia Perayaan Natal Kolom 19 yang dipimpin oleh Ketua Bapak Alex Tore. Dalam waktu 4 hari, panitia dapat membangun bangsal atau bangunan darurat ukuran 6 x 12 meter dengan atap seng, tiang kayu kelapa, dan tanpa dinding yang digunakan tempat pelaksanaan perayaan Natal Kolom 19 Jemaat Rondor Panikibawa pada tanggal 15 Desember 1996. Selanjutnya pada tanggal 3 Februari 1997, Jemaat Kolom 19 mengajukan permohonan kepada Kapolda Sulut untuk diizinkan menjadikan bangsal atau bangunan darurat tempat perayaan Natal Kolom 19 dijadikan sebagai tempat peribadatan rutin bagi umat Kristen, khususnya Kolom 19 dan sekitarnya. Bulan April 1997 bertempat di bangsal Kolom 19 dilaksanakan perayaan Paskah Jemaat Rondor Panikibawa sekaligus dibentuk Panitia Pembangunan Kanisa. Seiring dengan perjalanan waktu, pada tanggal 19 Oktober 1997 diresmikanlah penggunaan Kanisa Sebaud sebagai tempat peribadatan jemaat sekaligus peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja atau permanen dan pengukuhan atau pelantikan panitia pembangunan. Ibadah tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Pekerja Sinode Gemim Bidang AIT, Pendeta Dr. Arnold F. Paringkuhan, Master Teologi. Didampingi Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Rondor Panikibawa, Pendeta Jeffrey Saisap Sarjana Teologi. Nama Sebaud diusulkan oleh Pendeta Jeffrey Saisap Sarjana Teologi. Dengan adanya pembangunan kanisa, maka kerinduan untuk menjadi jemaat mandiri semakin menggelora di antara jemaat di sekitar asrama Polda Sulut. Kerinduan tersebut oleh Pendeta Jeffrey Saisap Sarjana Teologi pada tahun 1999 telah mengusulkan untuk ditahbiskan sebagai jemaat mandiri. Namun dengan berbagai pertimbangan usulan tersebut oleh jemaat atau kolom-kolom di sekitar asrama Polda masih mengkonsentrasikan pada pembangunan gedung gereja. Dalam periode 2000 sampai 2004, di masa Pendeta Yance A. Rumbayan Sarjana Teologi,
menjadi Ketua BPMJ Rondor Paniki Bawah sekaligus Ketua BPW Mapanget 1. Upaya melanjutkan dan mempersiapkan Kanisa Sebaot menjadi jemaat mandiri terus dilanjutkan. Pertumbuhan jemaat yang pasang surut, penghuni asrama berganti-ganti, tidak memudarkan kerinduan menjadi jemaat mandiri dengan adanya sarana peribadatan yang permanen. Hal ini ikut dipicu dan dipacu oleh adanya persiapan untuk pembangunan kompleks perumahan di sekitar asrama Polda, yang sekarang ini merupakan perumahan Mountain View Residence dan Taman Sari Metropolitan. Di akhir periode pelayanan 2000 hingga 2004, sebagai konsekuensi logis dari pertumbuhan dan perkembangan pelayanan, maka telah dilaksanakan pemetaan dan penataan pelayanan dalam semua segi termasuk teritorial. Dari hasil pemetaan dan penataan tersebut, maka untuk periode pelayanan 2005 hingga 2009, jemaat kolom 19 berubah menjadi kolom 13. Memasuki periode pelayanan 2005 hingga 2009, pembangunan fisik gedung gereja terus dipacu. Pada tanggal 30 Juli 2006, Penatua Gruber TUUD dan Syamas Nyonya Like Mamahani Rindengan serta Ibu M. Bandola Suwu memberitahukan pelaksanaan atau perkembangan kelanjutan pembangunan gedung gereja. Badan Pekerja Majelis Jemaat Rondor Paniki Bawah melalui Ketua Pendeta Weli E. Mawicere Sarjana Teologi memberikan respon dengan menunjuk Pelsus kolom 13 untuk melakukan hal-hal yang dipandang mendesak dan perlu untuk kelanjutan pembangunan sarana peribadatan tersebut. Upaya mempersiapkan Kanisa Sebaot menjadi jemaat mandiri terus dilanjutkan dan dilakukanlah pemetaan dan penataan kolom-kolom calon jemaat Sebaot, termasuk pengaturan tempat dan waktu ibadah di Kanisa Sebaot. Dalam penataan tersebut, kolom 12 sampai dengan 19 jemaat Rondor Paniki Bawah atau 8 kolom dipersiapkan menjadi bakal jemaat Sebaot. Setelah melalui proses, ditetapkan bahwa kolom yang dipersiapkan menjadi jemaat Sebaot adalah kolom 13, 15, dan 16 atau menjadi 3 kolom. Keputusan tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Rondor Paniki Bawah dengan surat nomor 05-RBP-1-2008 tanggal 24 Januari 2008, yaitu pengajuan permohonan persetujuan pemekaran jemaat Rondor Paniki Bawah. Perjalanan menuju jemaat mandiri setelah diajukannya permohonan tersebut di atas harus melalui berbagai pergumulan dan tantangan, terutama terkait dengan proses pemetaan dan penataan kolom-kolom yang akan dimekarkan. Melalui surat keputusan Badan Pekerja Sinode Gemim nomor 57 tahun 2009, Jemaat Rondor Paniki Bawah ditetapkan menjadi 2 jemaat, yaitu yang pertama Jemaat Rondor Paniki Bawah, yang kedua Jemaat Sebaot Paniki Bawah sebagai jemaat ke-864 Gemim dimasukkan dalam lingkungan pelayanan wilayah Mapanget 1, terhitung peresmiannya tanggal 13 September 2009. Untuk menjalankan organisasi pelayanan atau koinonia, marturia, dan diakonia, pelayan khusus Penatua dan Syamas kolom 13, 15, dan 16 Jemaat Rondor Paniki Bawah melanjutkan tugas pelayanan sebagai pelayan khusus Penatua dan Syamas kolom 1, 2, dan 3 Jemaat Sebaot Paniki Bawah. Untuk melengkapi keanggotaan Majelis Jemaat, dilakukan pemilihan ketua-ketua Kompel Kabipra dan selanjutnya memilih Badan Pekerja Majelis Jemaat periode 2005 hingga 2009 dengan hasil atau komposisi Wakil Ketua Penatua Frans Sumaiku, Sekretaris Penatua Sonya Mande Sumilat, dan Bendahara Syamas Nyonya El Mamahani Rindengan, serta anggota Penatua Diana Pango. Dan untuk Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, berdasarkan surat BPS, tidak dilaksanakan pemilihan
dan BPS menunjuk Ketua BPW Mapanget 1 sebagai pejabat sementara. Ketua BPMJ sampai dengan ditetapkannya Ketua BPMJ definitif oleh BPS. Untuk kelengkapan perangkat pelayanan jemaat ditindaklanjuti dengan penetapan komisi-komisi kerja serta badan pengawas perbendaharaan jemaat oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat melalui sidang Majelis Jemaat. Selanjutnya berdasarkan keputusan BPS nomor B1324 tanggal 3 November 2009 terhitung tanggal 1 Desember 2009 menunjuk dan menetapkan Pendeta Sofia Polii Sarjana Teologi sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Sebaot Paniki Bawah. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Badan Pekerja Sinode melalui Badan Pekerja Wilayah Mapanget 1 melaksanakan serah terima pelayanan atau Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat dari Pendeta Weli Edi Mawecere Sarjana Teologi selaku pejabat sementara Ketua BPMJ kepada Pendeta Sofia Polii Sarjana Teologi sebagai Ketua BPMJ definitif pada tanggal 6 Desember 2009 dalam ibadah jemaat sekaligus perayaan menyambut peringatan Natal Yesus Kristus Jemaat Sebaot